Hai, Assalamualaikum Sobat Mantap dimanapun kalian berada. Salam sehat, salam bahagia buat kita semua. Hal terbaik semoga selalu menyertai kita dan membuat setiap harinya begitu bermakna. Perkenalkan saya Ari yang akan menemani sobat semua dalam acara Bisikan, Bincang Singkat Keuangan Negara. 20 Desember kita memperingati Hari Kesetiakawanan Nasional yang patut menjadi momentum bagi kita semua untuk lebih menggelorakan kontribusi kita bagi negeri. Di tengah-tengah perjuangan melawan pandemi COVID-19 ini, tidak terkecuali Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. Sebagai respon atas dampak pandemi, pemerintah telah melaksanakan program perlindungan sosial melalui berbagai bantuan sosial kepada masyarakat penerima. Itulah topik yang akan kita bahas kali ini dengan menghadirkan narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya, yaitu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Bapak Sulaimansyah. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Kanwil? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan ya Pak ya. Setelah wabah COVID-19 dinyatakan sebagai bencana nasional oleh pemerintah, kemudian pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Nah, saya sering mendengar nih Pak, adanya istilah BLTDD, PKH, dan juga BPUM. Pak Kanwil, kami ingin tahu nih, apa tujuan dari pemberian bantuan sosial tersebut, kemudian manfaatnya untuk masyarakat seperti apa? Ya, makasih Mbak Ari ya, Sobat Mantap yang beriman, yang berbahagia. Jadi setelah terjadinya pandemi COVID-19 yang sama-sama kita hadapi saat ini, memberikan dampak yang luar biasa. Paling tidak pertama dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi sosial, ya, langkah untuk flattening, ya, the curve memiliki konsekuensi, ya, karena berhentinya aktivitas nih di masyarakat tidak terkecuali sektor-sektor informal, di bidang ekonomi pun juga seperti itu. Maka kemudian pemerintah, ya, untuk mengatasi dampaknya ini, karena kemudian daya beli masyarakat itu turun, ya kan? Nah, dengan adanya pandemi ini, ya, kami menghitung itu sekitar bisa turun sekitar 6%, ya. 6% dari konsumsi rumah tangga yang terdampak daripada pandemi COVID-19 ini. Nah, ini pemerintah harus hadir di situ, memberikan jaring pengaman sosial. Nah, jaring pengaman sosial itu diharapkan bisa untuk menjadi buffer, ya, buffer bagi masyarakat yang tentunya yang memang sudah miskin, harus kita jaga ini, kita tingkatkan, ya kan. Kemudian yang sudah hampir miskin, ini kemudian harus kita jaga melalui jaring pengaman sosial. Biar tidak miskin ya Pak. Biar tidak miskin. Gitu. Nah, termasuk menyasar dari sektor-sektor yang di atasnya. Ya, itu yang tadi miskin dan hampir miskin itu kita kategorikan sebagai desil 1, desil 2, ya. Nah, juga kita harus menyasar desil 3 dan desil sampai desil 5. Karena itu yang hampir di menengah pun, itu pun banyak yang terdampak. Misalnya yang tadinya bekerja jadi tidak bekerja karena ada PHK. Perusahaan-perusahaan tidak berproduktif. Nah, satu-satunya jalan hanya dari APBN ini dan APBD, ya, dan APBD untuk bisa membantu masyarakat. Saya kira itu tujuan daripada bansos yang masif ini, ya, yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian untuk jenisnya Bapak, ada beberapa jenis itu apa saja Pak Kanwil? Macam-macam, ya. Nah, di sini saya paling catat ini ada sekitar 11 jenis, ya. Jadi yang pertama itu adalah program Keluarga Harapan. Ini sudah berjalan. Dari tahun lalu pun, dari tahun-tahun lalu sudah berjalan. Hanya di tahun ini begitu pandemi, ini kita tingkatkan, baik dari sisi waktu maupun dari sisi jumlah. Nah,
Kemudian yang kedua, kartu sembako. Ini juga kartu sembako sudah berjalan sebenarnya. Tapi kemudian kita perluas, ya kan, dengan kartu sembako bagi misalnya khusus Jabodetabek yang ketika pada saat itu PSBB total, ya kan. Kemudian ada juga bansos tunai yang diberikan dalam bentuk uang, ya kan. Nah itu biasanya itu ada di perbankan ataupun oleh di kantor pos. Ya. Gitu. Ya, yang barunya ini, ada baru sama sekali itu adalah misalnya beras PKH, menambahkan dari PKH tadi melalui beras PKH. Kemudian kartu prakerja. Ini prakerja ini sebenarnya sudah diinisiasi sejak janji Presiden tahun lalu ya, untuk bisa membantu masyarakat yang pencari kerja sebenarnya. Gitu. Tapi kemudian ini dimanfaatkan untuk menjadi bantuan sosial pemerintah. Ya, itu salah satunya kartu kerja. Nah kemudian ada yang baru-baru ini. Jadi saya katakan tadi, pemerintah secara terus-menerus, ya kan, melakukan evaluasi baik setiap minggu bahkan ya, evaluasi ya terhadap efektivitas dari bansos ini. Ketika ada yang kurang efektif, kemudian dimunculkan skema baru, ya kan, mencari alternatif skema-skema yang baru. Maka muncullah yang namanya subsidi upah, ya kan, yang gajinya di bawah 5 juta diberikan. Bahkan mulai minggu kemarin itu, ya, para guru honorer itu udah mulai masuk di dalam pemberian subsidi upah. Kemudian proyek padat karya, ini ada di Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, Pertanian, ya. Ini dalam rangka untuk, kalau ini termasuk bagus, kenapa saya bilang bagus? Barangnya akhirnya jadi, masyarakatnya bisa terbantu dengan upah dari proyek padat karya. Kemudian ada padat karya penanaman mangrove yang kita namakan dengan KLHK. Ya. Ini juga dilakukan. Kemudian diskon listrik. Ya, jadi mereka yang memiliki sambungan 450 sampai dengan 900 diberikan diskon listrik. Hanya 900 ya Pak ya? Di atas itu tidak dapat. Maksimal 900. Ya. Gitu, ya. Kemudian BLT dana desa. Ya, salah satunya ketika kemudian ada program untuk bantuan sosial untuk mengatasi pandemi, maka BLT dana desa kemudian direalokasi, dana desa kemudian dialokasi menjadi BLT dana desa. Sebenarnya ada satu lagi sebenarnya yang baru mulai tapi tidak bisa dibagi parcel, yaitu pulsa, bantuan pulsa untuk para guru, dosen, ya, dan mahasiswa. Itu yang baru itu adalah bantuan pulsa di Kementerian Dikbud ya. Saya kira itu. Dari 10 bantuan sosial yang tadi disampaikan Bapak itu, kira-kira untuk sasarannya itu ada semacam duplikasi tidak Pak peruntukannya? Gini, kalau memang kita kan tidak pernah memprediksi adanya pandemi. Ya. Maka kemudian situasi ini kan tidak bisa menunggu data itu harus selesai dan harus fix gitu kan. Maka kemudian kebijakan pemerintah ya tetap jalan sambil kemudian memperbaiki database dari data kemiskinan tadi, ya, yang dinamakan dengan DTSK ya Mas Ali ya. Nah itu diperbaiki, terus diperbaiki ya, kita jaga jangan sampai kemudian ya, kalau soal duplikasi, kalau masyarakat yang paling miskin ya memang dia paling miskin, desilnya satu, desil 1, desil 2 itu nggak apa-apa, dia dapat beberapa skema gitu. Nah tapi yang desil-desil yang 4, 5 seperti BLT dana desa itu kita harapkan boleh dapat BLT dana desa tapi yang tidak memperoleh program bansos dari pemerintah pusat. Itu salah satu cara. Tapi pemerintah akan terus-menerus untuk memperbaiki data agar sasarannya lebih tepat sasaran. Dan subsidi kuota ya. Salah satu subsidi kuota juga diberikan kepada mahasiswa, dosen, guru, dan siswa. Ternyata banyak juga ya Pak ya bantuan-bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat. Nah,
Saya ingin bertanya lebih lanjut, Bapak. Sejauh mana kewenangan Ditjen Perbendaharaan, khususnya di Kanwil Ditjen Perbendaharaan ini dalam penyaluran berbagai bantuan sosial tadi? Baik. Jadi pertama perlu saya tegaskan juga bahwa ini adalah kerja bersama, kerja bareng, ya, kerja pemerintah, ya, yang dimana semuanya itu berperan sesuai peran dan tugas dan fungsinya. Nah, sekarang kita coba ngurai di dalam Undang-Undang Nomor 1, ya, tahun 2004 tentang pembendaharaan negara itu jelas, ya, dibagi pembagian kewenangannya, di mana ada satu sisi adalah sebagai bendahara umum negara dipegang oleh Menteri Keuangan dan turunnya adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan satunya Kementerian Lembaga selaku pengguna anggaran. Nah, maka Direktorat Jenderal Pembendaharaan ini adalah kas negara yang mengeluarkan uang negara, kan itu. Nah, tetapi ya penyaluran, ya, kemudian bertanggung jawab dari sisi ketepatan sasaran manfaat, ya, dan kemudian pengampu dari setiap bansos tadi itu ada di kementerian lembaga, ya kan. Tapi Dirjen Pembendaharaan mensupport ini, ya, dengan berbagai modernisasi di dalam sistem perbendaharaan kita. Misalnya dengan melalui kartu-kartu, kemudian membantu dalam proses penyaluran bansos dengan memanfaatkan sistem perbankan yang ada. Nah, itu adalah tugas daripada peran daripada Ditjen Perbendaharaan. Tetapi apakah kemudian dia tepat sasaran, apakah kemudian dia memberikan manfaat, ya, itu adalah merupakan tugas dan kewenangan daripada kementerian lembaga yang menjadi pengampunya dari bansos tadi. Paling tidak di sini ada Kementerian Sosial, ya kan, ada Kementerian Tenaga Kerja di situ. Kemudian juga ada Kementerian PU untuk padat karya, kemudian Perhubungan, kemudian ada Kementerian Pertanian, kemudian ada Kementerian Lingkungan Hidup, ya kan, ada Kementerian SDM untuk yang listrik tadi, ya kan, dan Kementerian Desa untuk yang BLT dana desa. Jadi jelas di situ ada pemisahan kewenangan. Kita di Ditjen Perbendaharaan ada sebagai kuasa bendahara umum negara, ya, yang bertugas hanya sebatas sebagai kasir yang akan menyalurkan. Tapi dengan berbagai modernisasi yang kita lakukan untuk memperlancar sampai kepada ketepatan sasaran. Tapi kemudian manfaatnya, tanggung jawab atas material daripada manfaat daripada BLT ini, ya, termasuk juga sasaran itu adalah menjadi tanggung jawab daripada kementerian lembaga pengampunya. Berarti kalau misalkan Ditjen Perbendaharaan selaku bendahara umum negara yang memberikan atau menyalurkan ke Kementerian Teknis, pastinya kita yang di perbendaharaan itu akan bisa tahu, Pak, seperti realisasi, kemudian progres. Nah, yang ingin kami tanyakan, progres atau realisasi bantuan sosial yang ada saat ini sudah sejauh mana, Bapak? Ya, sebenarnya karena kita konteksnya di Jawa Tengah, saya ingin menyampaikan progres di Jawa Tengah. Progres di Jawa Tengah itu adalah yang pertama untuk program Keluarga Harapan itu sudah menyasar 1.572.687 KPM per bulan. KPM, keluarga penerima manfaat. Ya, per bulan. Ya. Dengan total nilai 5.224.000.000. Yang kedua, kartu sembako atau bantuan pemerintah non tunai itu sudah disalurkan kepada 2.950.991 KPM per bulan. Per bulan ya, Pak ya, semua per bulan. Betul, per bulan. Dengan total nilai 6.558.000.000. Kemudian yang kedua, bansos tunai. Ya, itu sudah menyasar atau sudah diberikan kepada 1.247.866 KPM per bulan. Itu dengan total
6.727 miliar. Kemudian beras PKH ya, itu sudah diberikan kepada 1.580.744 KPM per bulan dengan nilai 820,8 miliar. Kartu prakerja sudah disalurkan kepada 482.102 orang ya, dengan nilai. Kalau ini tidak per bulan ya Pak ya, untuk yang prakerja? Ini orang, orang. Ya, karena dia dapatnya sekali kan. Ya, kecuali kalau dia ikut program barunya, kan ada beberapa program di prakerja itu. Itu bernilai 1.711 miliar yang sudah disalurkan. Kemudian subsidi upah, ya, ini juga orang nih. Ya, itu sudah diberikan kepada 2.018.131 orang di Jawa Tengah, ya kan, dengan total nilai 3.372 miliar. Kemudian proyek padat karya ini juga berhasil mengajak ataupun mempekerjakan sebanyak 189.867 pekerja ya, dengan total uang 1.163 miliar. Kemudian KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup, itu yang padat karya mangrove, penanaman mangrove ya, itu juga sudah menyasar ini hektar nih 8.428 hektar ya, dengan total uang 31,6 miliar. Diskon listrik, diskon listrik sudah diberikan di Jawa Tengah sebesar 6.622.438 pelanggan dengan nilai 1.902 miliar. Terakhir, BLT dana desa itu sudah diberikan kepada 4.725.384 KPM per bulan. Nah, nilainya sudah mencapai 2.388 miliar. Jadi, Pak Ari dan seluruh sobat mantap ya, bahwa di Jawa Tengah sampai dengan posisi tanggal 7 Desember bansos ini sudah disalurkan sebesar 29.903.297 juta. Itu sudah lumayan besar juga ya Pak ya? Sampai dengan besar. Akhir Desember. Ya. Tadi Bapak sudah menjelaskan terkait dengan realisasi sampai dengan bulan Desember ya Pak. Nah, sekarang kami ingin tahu lagi nih Pak, Sobat Mantap ingin paham lagi nih, manfaat yang sudah didapat dari adanya bantuan sosial ini. Jadi Sobat Mantap ya, program perlindungan sosial pemerintah ini sudah memberikan manfaat yang luar biasa dari masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Nah, ini teman-teman di BKF sudah menghitung ya, mengexercise ya, menghitung ya, dari pengukuran tingkat pengeluaran rumah tangga dari yang termiskin sampai yang desil yang kelima. Nah, dari yang termiskin ini ya, kalau dia kemudian tidak ada perlindungan sosial, maka dampaknya ini itu bisa mencapai minus 3,6. Jadi terdampak daripada pengeluaran rumah tangga ini akan turun minus 6,3. Tapi begitu pemerintah memberikan perlindungan sosial melalui bansos tadi ya, itu mampu mengangkat 8,3 malah ya, sehingga selisihnya itu sebenarnya dia hanya terkoreksi konsumsi rumah tangga itu hanya 2 gitu. Tapi untuk yang desil yang paling akhir, yang desil kelima ya, itu dampaknya itu bisa minus 7 ya. Tapi bansos kita itu bisa memberikan manfaat 3,2% ya. Maka kemudian yang perubahan karena dampak pandemi COVID-19 ini hanya terdampak minus 3,8. Jadi rata-rata itu dampak daripada masyarakat ya, dari konsumsi rumah tangga karena pandemi COVID-19 itu sebenarnya yang harusnya minus 6 bisa kita jadikan sekitar 2,1%. Kemudian dari program kemiskinan sebenarnya kalau apabila ya bansos ini tidak ada,
maka yang tadinya kita miskin kita di nasional itu 9,22 ya, maka akan menjadi 10,96% ya tingkat kemiskinannya. Tapi begitu bansos kita berikan ya, dia bisa turun paling tidak ya menjadi 9,69 ya. Yang mestinya kalau tidak ada pandemi kita bisa mencapai 8,9 ya dari tingkat laju kemiskinan di Indonesia. Di Indonesia nih, di Indonesia. Jadi saya kira Bu Ari dan Top Buat Mantap, bansos ini harus terus kita lanjutkan, dan karena ini akan memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Bahkan tahun 2021 akan dilanjutkan. Berarti tetap masih akan terus ada program perlindungan sosial ini di tahun 2021 ya Pak ya. Nah, Sobat Mantap mungkin juga kepingin tahu ini Pak, program perlindungan sosial ini benar-benar terasa atau benar-benar dirasakan oleh masyarakat tidak? Wah, ini pertanyaannya ini saya nyeruput dulu ya. Silakan Pak. Sobat Mantap, apabila ingin menyaksikan bahwa bansos sudah memberikan manfaat kepada masyarakat, kita saksikan testimoni berikut ini. Saya Tri Agung Nugroho, saya bekerja di PT PKSS sebagai outsourcing, dan alamat tinggal saya di Jalan Kali Tangurjo, RT 6 RW 5, Kota Semarang. Alhamdulillah saya mendapatkan bantuan subsidi upah dari pemerintah sebesar 1.200.000 yang saya terima 2 kali pada bulan November dan Desember. Harapan saya pemerintah selalu memikirkan kami sebagai warga kecil, apalagi ini selama pandemi ini mungkin bantuan itu sangat membantu bagi kami semua, dan saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah yang sudah membantu kami sebagai warga kecil. Terima kasih. Nama saya Aryani. Alhamdulillah dengan adanya bantuan pemerintah di masa pandemi ini pas sekali. Bantuan ini sangat diharapkan. Saya dan beberapa tetangga mendapatkan bantuan sosial tunai sebesar 300.000 tiap bulan. Bantuan ini sangat membantu keluarga kami. Besar harapan kami bantuan ini dapat diperpanjang sampai tahun depan. Terima kasih saya ucapkan kepada pemerintah atas bantuannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dari saya, namanya Satria Kasiro di Kabupaten Demak, alamat Karangsari, Kelurahan Banjarsari. Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, dan apalagi pokoknya terima kasih lah. Ini baru kali ini saya dapat. Bila mudah-mudahan saya berdoa semoga dapat di depannya. Saya nama Sri Lestari, alamat saya di Jalan Puri Utara 3, Perumnas Banyumanik, Semarang, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Banyumanik. Selama ini saya telah menerima bantuan sosial tunai, dan saya berharap ke depannya pemerintah tetap membantu warga kecil. Demikian tadi Sobat Mantap bincang singkat kita kali ini. Nantikan bisikan kami berikutnya. Kain batik bertabur permata, seindah malam berhias purnama. Mari didik hati kita untuk peduli terhadap sesama. Mohon maaf dan terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa.